Yesus ada di dalam hidup kita. Dan ketika Yesus ada di dalam hidup kita dipimpin oleh Dia. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah agama dan iman. Jadi kalau kita membaca di dalam perikop ini, Yesus berbicara mengenai agama dan juga iman. Agama adalah sesuatu yang berbicara tentang pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah, ritual-ritual, tata cara beribadah dan sebagainya. Itu adalah agama. Pada zaman Perjanjian Lama ada beberapa golongan yang sangat menonjol di dalam keagamaan orang Yahudi. Itu disebut ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang jenius. Mereka berasal dari suku Yahudi, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Jadi mereka pekerjaannya adalah meneliti Alkitab, menyalin ulang Alkitab. Mereka sangat jenius di dalam memperhatikan hukum Taurat, bahkan mengajarkannya. Jadi tidak ada satu pun yang salah. Di dalam banyak buku dicatat tentang kisah penulisan kitab yang ditulis oleh ahli-ahli Taurat, disalin ulang di dalam beberapa buku, bahwa Alkitab ditulis di dalam ratusan kali, berulang kali, tapi tidak pernah berubah. Mereka sangat jenius di dalam memperhatikan pengajaran firman Tuhan. Tapi saudara, kita lihat di dalam perikop ini, di sini dilihat bahwa walaupun orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat ini, mereka sangat pintar di dalam pengajaran hukum Taurat kepada umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi di dalam pengajaran mereka, Yesus pernah mengecam apa yang mereka ajarkan kepada umat Tuhan. Mengapa Yesus mengecam pengajaran mereka? Karena ajaran mereka yang mereka lakukan adalah mereka mengajari orang-orang berdoa di pinggir-pinggir jalan, beribadah di rumah-rumah dengan suara yang keras, tapi dengan tujuan adalah supaya mereka diperhatikan oleh manusia, supaya mereka dimuliakan oleh manusia. Jadi mereka mengajarkan hukum Taurat, mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak pada tempat yang benar atau bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kemuliaan daripada manusia. Karena itu di dalam Injil-Injil, di dalam ayat yang lain ditulis bahwa Yesus seringkali menggambarkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti tembok yang putih, di luarnya tetapi di dalamnya isi dengan tulang belulang. Atau mereka digambarkan seperti kubur
yang kosong. Jadi orang-orang Farisi di hadapan Allah bahwa pengajaran yang mereka ajarkan adalah sebenarnya pengajaran yang mereka ajarkan hanyalah suatu pengetahuan. Bukan membawa umat Tuhan untuk mengenal Allah. Saudara, di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa pengetahuan adalah awal, takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Dalam hidup kita pengetahuan itu sangat penting. Tetapi pengetahuan yang tidak didasarkan atas iman atau pengetahuan tidak takut akan Allah hanya bersifat sebuah keagamawian atau hanya bersifat sebagai sebuah rutinitas yang dijalankan oleh orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari maksud ayat ini di dalam perikop Matius pasal 5 ayat 17 sampai 21. Di sini Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita memperhatikan pengajaran atau bagaimana kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat bahwa ketika para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan pengajaran, mereka sangat melakukan suatu kesalahan di mana mereka tidak membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga umat Tuhan dikatakan bahwa mereka tidak beriman. Mereka mengetahui banyak hal tetapi mereka tidak didapatkan memiliki iman kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Mereka tidak mencari Allah dengan kesungguhan hati karena hanya sebatas pengetahuan atau keagamaan. Nah, sore ini kita belajar bagaimana beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dari kita lihat di sini bahwa iman yang dimaksud adalah ketika pengajaran atau firman yang kita dengar atau kita baca, ketika firman itu datang, yang pertama kita harus meyakininya. Kita harus menerima firman itu di dalam hati kita. Dan bukan hanya menerimanya, tetapi kita mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita. Yang tidak dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka hanya mengetahui tentang kebenaran mengajarkannya, tetapi tidak mempraktekkan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang percaya kepada firman, dia meyakini bahwa Allah itu ada. Pada zaman PL, hukum Taurat dipakai sebagai sebuah aturan atau ukuran di mana orang percaya atau beriman kepada Tuhan. Tetapi di zaman PL pun semua orang tidak bisa melakukan dengan sempurna hukum Taurat. Karena itu Allah berinkarnasi di dalam dirinya sendiri, dalam diri Yesus Kristus untuk menjadi penggenapan akan hukum Taurat itu. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dengan dia datang ke dunia, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki iman. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan harus percaya kepadanya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa yang dikecam oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat adalah pengajaran mereka tanpa iman kepada Allah. Mereka tahu tentang kebenaran, pengetahuan, hukum Taurat, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah hal yang sangat penting yang Yesus tegaskan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Yang pertama, kita harus menerima Allah di dalam diri kita. Ketika kita menerima Allah di dalam diri kita, kita mempercayai dengan sungguh-sungguh, kita mengakui dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya.
Artinya bahwa tanpa Tuhan dunia ini tidak ada. Tanpa roh Tuhan manusia tidak bisa hidup. Dan tanpa firman-Nya tidak ada sesuatu pun terjadi. Jadi Allah itu ada. Ketika kita tidak meyakini, kita tidak mempercayai Allah, itu sama halnya dengan kita berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak ada di dunia ini. Seolah-olah kita berkata bahwa Allah itu tidak ada. Kita menolak Allah ketika kita tidak mempercayainya dan meyakini akan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di zaman PL banyak sekali hukum-hukum yang diajarkan, tetapi yang kurang dan mereka tidak lakukan adalah iman. Yesus mengajarkan kita bahwa iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Allah, meyakini setiap firman-Nya, melakukan apa yang Yesus katakan, itulah iman. Di dalam Roma pasal 9 ayat 10. Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 9 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua hal. Dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Menerima dengan iman. Waktu kita beriman, kita menerima Yesus dengan hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepadanya, firman Tuhan kita dibenarkan karena iman itu. Kita dibenarkan di dalam Allah. Di dalam ayat firman yang lain bahwa ketika kita percaya, mengaku, percaya Yesus adalah Tuhan, kita dibenarkan sebagai anak Allah. Iman itu membenarkan kita. Kemudian di kalimat kedua dikatakan bahwa dengan mulut orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus benar-benar ada. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia Allah yang membuat semuanya. Dan tanpa Dia kita tidak sanggup, tidak bisa melakukan sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap beriman kepada Dia. Beriman artinya kita menerima Dia di dalam hati kita. Menerima Yesus di dalam hati kita dan kita percaya dengan hati kita sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah. Kita harus mengakui itu, bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Dan ketika Yesus ada di dalam hidup kita dipimpin oleh Dia. Menerima Yesus artinya kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada kehendaknya. Jadi bukan lagi kehendak kita atas seluruh kehidupan kita apa yang kita mau, tetapi maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu artinya kita menerima Dia dengan segala kehendaknya. Saudara, saya kasih contoh kalau misalnya kita melihat keluarga atau suami istri, waktu mereka menikah, istri ini harus mengikuti kehendak suaminya, karena suami adalah pemimpin. Artinya harus melepaskan hak, harus melepaskan kehendaknya, bahwa mereka adalah satu. Jadi bukan dua kehendak lagi, tapi satu kehendak. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Allah di dalam hidup kita, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, kita harus menyerahkan kehendak kita di dalam kehendaknya. Jadi bukan lagi hidup kita, bukan lagi keinginan kita, bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan memikirkan, apa yang ada di dalam hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang penulis namanya Henry Bragg,
Blackaby berkata, kunci dari kehidupan kita bukan apa yang ada di dalam hati kita, tetapi apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kunci kehidupan bukan apa yang ada di dalam hati kita, tapi apa yang ada di dalam hati Tuhan. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini, ketika kita menerima Allah, ketika kita beriman kepada Dia, kita sudah menjadi satu dengan Dia, memikirkan apa yang ada di hati Tuhan. Bukan apalagi yang kita pikirkan untuk kita lakukan, tapi apa yang benar-benar Tuhan mau, apa yang sesuai dengan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini selagi kita masih diberi kesempatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, mari kita selalu bergandengan tangan untuk memikirkan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Ketika kita bersama-sama bergandengan tangan melihat apa yang Tuhan mau, iman yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan iman yang diam saja, tapi iman yang aktif. Bukan keagamawi lagi yang kita jalankan, tetapi iman kepada Tuhan. Karena pada saatnya bukan Tuhan tanya apa agamamu, dari mana agamamu, bukan itu yang penting, tapi imanmu kepada siapa. Iman ini adalah hal yang paling penting dan dipertanyakan oleh Tuhan. Ketika suatu saat kita semua menghadap Dia, iman itulah yang dipertanyakan. Kemana iman kita? Iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada suatu cerita, suatu ketika seorang guru sekolah minggu bermimpi. Dia bertemu Tuhan Yesus. Lalu ketika dia datang, Tuhan Yesus bertanya, bagaimana jiwa anak-anakku? Lalu guru ini berkata, oh Tuhan, setiap minggu 40 orang hadir. Saya senang melihat mereka karena banyak sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan tubuh mereka yang aku tanyakan, tetapi aku bertanya, di manakah jiwa-jiwa mereka? Lalu guru ini menjawab lagi, oh Tuhan, tahukah Tuhan, mereka duduknya sangat sopan, mereka tenang, mereka mendengar dengan baik di gereja, mereka tidak ribut. Lalu Tuhan bilang, bukan itu yang aku tanyakan, bukan kelakuan mereka yang aku tanyakan, bukan sikap mereka yang aku tanyakan, tapi yang aku tanyakan bagaimana jiwa-jiwa mereka. Lalu guru ini berkata lagi, Tuhan, tapi setiap minggu mereka menghafal ayat Alkitab dengan banyak. Mereka sangat pintar, mereka mendramatisir, buat drama cerita Alkitab di depan. Mereka bernyanyi dengan baik, mereka menghafal doa-doa. Tuhan bilang, saya tidak bertanya tentang keterampilan mereka. Yang saya tanyakan, kemana jiwa-jiwa mereka? Lalu guru ini dia kaget, dia ketakutan dari mimpinya dan dia bangun. Dia sadar bahwa selama ini dia hanya melakukan rutinitas sebagai keagamaan. Tetapi dia lupa bahwa Tuhan menginginkan iman kepada Tuhan. Kemana jiwa-jiwa yang kita bawa untuk beriman kepada Tuhan? Itu yang paling penting. Ini adalah sebuah ilustrasi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan kita, mungkin kita sebagai seorang pemain musik, bagaimana kita membawa jiwa orang-orang itu bertemu dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Mungkin kita sebagai seorang pendoa atau seorang pengkhotbah atau seorang WL, bagaimana kita mempertemukan Tuhan dengan jemaat di dalam ibadah, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mempertemukan orang, mengenal Allah lebih dalam, intim dengan Allah. Ini yang paling penting yang Tuhan mau. Yesus mau, bukan hanya rutinitas yang kita lakukan, bukan hanya bersifat keagamaan yang kita lakukan, tetapi lebih intim dan lebih dalam lagi. Kita beriman dan membawa orang-orang di sekeliling kita untuk beriman kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa iman itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa bagi orang percaya.
Iman memiliki kekuatan yang dahsyat. Iman itu adalah dasar yang kuat bagi orang percaya. Dengan iman, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dengan iman, Nuh diselamatkan dari badai. Dengan iman, Sarah dan Abraham mendapatkan seorang anak hanya karena iman. Dan juga dengan iman, saudara melihat orang yang buta sejak lahir. Yesus berkata, imanmulah yang menyembuhkanmu. Jadilah seperti imanmu yang kau imani. Dengan iman, Cornelius dan seluruh isi keluarganya, mereka diselamatkan. Iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus merindukan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang, kita mempraktekkan iman kita, meyakini sungguh-sungguh, bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu tentang Alkitab, bukan hanya bernyanyi, bukan hanya berdoa, tetapi iman kita membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah. Ketika kita mendengar firman, kita mempraktekkan di dalam hidupnya, itulah kita membuktikan dan iman itu akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan firman itu, iman itu tidak akan pernah bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mungkin banyak hal yang kita dapatkan, yang kita sampaikan. Mungkin banyak kesalahan yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita melihat kembali kebenaran, Allah selalu meluruskan langkah-langkah kita. Allah selalu membelokkan langkah-langkah kita untuk tetap kembali tertuju kepada Dia. Bahwa kita harus memiliki iman di dalam Dia. Iman memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman adalah dasar hidup bagi orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi ada 3 hal yang masih tinggal tetap adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah sumber kekuatan orang percaya. Karena itu mari kita tetap beriman kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Yesus berkata ketika aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi? Iman ini yang dipertanyakan oleh Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita tetap percaya, kita terus mengasihi Dia, tetap bertumbuh di dalam Dia, bangkitkan iman kita dan meyakini bahwa hanya Dia Tuhan yang kita miliki selamanya.